ayat yang ketiga dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Jadi judul dari perikop ini adalah janji-janji Allah kita terima hanya karena percaya, bukan karena perbuatan baik. Jadi janji-janji Allah ini kita terima hanya karena percaya dan bukan karena perbuatan baik. Jadi kita akan belajar apa aja sih kuasa iman gitu ketika seseorang itu percaya ya. Yang pertama diambil dari Galatia 3 ayat yang pertama, saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh? Kenapa kalian begitu cepat tertipu sehingga tidak lagi meyakini ajaran yang benar? Padahal saya sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan demi kita. Nah, jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa kuasa iman itu atau ketika kita meyakini ajaran yang benar itu akan menolong kita untuk kita tidak cepat tertipu ya atau membuat kita memiliki kuasa untuk meninggalkan kebodohan-kebodohan kita ya, memiliki kuasa untuk meninggalkan kebodohan-kebodohan kita. Jadi ketika kita meyakini ajaran yang benar, ketika kita mau mendengar ya bahwa Kristus Yesus mati disalibkan demi kita, maka eh, hal itu menolong kita untuk kita menjadi orang yang gak gampang kena tipu gitu ya, dan juga menolong kita untuk kita bisa meninggalkan kebodohan-kebodohan kita. 1 Korintus 1 ayat 30 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan Kristus. Jadi karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus, akibatnya atau dampaknya kita dan menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Jadi akibatnya Kristus menjadi sumber hikmat bagi kita. Jadi kemanunggalan kita dengan Kristus, Kristus itu akhirnya menjadi sumber hikmat bagi kita. Kristus itu membuat kita dibenarkan di hadapan Allah dan Kristus jugalah yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa gitu ya. Kalau dalam terjemahan BIMK dikatakan ayat 30 itu Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus kita dijadikan bijaksana. Jadi kita yang tadinya orang-orang yang bodoh menurut apa kata dunia gitu ya. Orang-orang yang waktu dipanggil sama Tuhan kita eh, nggak bijaksana gitu ya. Jadi Allah memilih kita apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini supaya untuk memalukan orang-orang yang pintar gitu lah, orang-orang yang berhikmat gitu, orang-orang yang lemah dipilih sama Tuhan supaya orang-orang yang kuat itu menjadi malu gitu. Dan Tuhan itu memilih apa yang dianggap rendah, dianggap hina bagi dunia, tidak berarti bagi dunia, untuk memalukan apa yang berarti gitu. Jadi luar biasa ya bagaimana kuasa dari iman ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya pada kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya, kuasanya yang menghidupkan, kuasanya yang memampukan, kuasanya yang memberikan hikmat bagi kita, maka saat itu kita menjadi orang-orang yang tidak lagi bodoh, tetapi kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mudah ditipu dan diombang-ambingkan oleh ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran, tetapi mungkin berdasarkan falsafah-falsafah dunia ini, dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Galatia 3 ayat 2, coba pikirkan, apakah kalian menerima Roh Kudus karena kalian menaati hukum Taurat atau karena mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Kristus. Jadi hal yang kedua, kuasa dari iman menjadikan kita eh, layak untuk menerima janji-janji Allah. Jadi kalau tadi kuasa iman itu membuat kita meninggalkan kebodohan atau membuat kita tidak lagi mudah ditipu atau diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Hal yang kedua, kuasa dari iman ini membuat kita mampu menerima janji-janji Allah ya. Jadi kita menerima Roh Kudus itu bukan karena perbuatan kita, tapi kita menerima Roh Kudus, menerima janji-janji Allah karena kita mendengar berita keselamatan dan kita percaya kepada Kristus. Jadi iman itu menolong kita untuk kita membuat janji Allah. Dulu saya berpikir, oh tidak ada yang salah dengan janji Allah gitu ya, tidak ada yang salah dengan pribadi Allah. Jadi kalau kita belum menerima janji Allah itu karena ada yang salah dengan kita gitu. Kita seringkali cenderung berpikir bahwa ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan iman kita, ada yang salah dengan apa namanya, ada yang salah dengan apa yang kita percayai gitu ya. Tapi padahal sebenarnya eh, dari ayat ini gitu ya, saya seperti diingatkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan Tuhan
Dan demikian juga tidak ada yang salah dengan kita. Yang jadi masalah adalah karena kita salah melihat diri kita. Kita salah melihat diri kita seolah-olah kita ini belum menerima janji Allah gitu ya. Nah, jadi eh, kita diingatkan bahwa sebenarnya ketika gimana sih supaya iman itu bisa muncul? Iman muncul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus gitu. Bukannya kita yang harus berjuang untuk punya iman, bukannya kita yang harus berjuang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri sehingga kita menerima janji Allah, bukan gitu ya. Jadi intinya adalah eh, kita mendengar berita keselamatan dan ketika kita mendengar kita menjadi percaya. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kuasa iman, iman itu memampukan kita untuk menerima janji-janji Allah. Galatia 3 ayat 5 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, pikirkan juga pengalamanmu sehari-hari ketika Allah menolong kalian melalui rohnya dengan mengadakan berbagai keajaiban di antara kalian. Apakah itu merupakan upah karena kalian menaati hukum Taurat? Atau apakah berbagai keajaiban itu terjadi karena kalian sudah mendengar kabar baik, lalu percaya penuh kepada Kristus? Tentu karena kalian percaya penuh. Sebentar ya, mohon izin maaf. Ya, baik. Jadi intinya berbagai keajaiban itu terjadi karena kita mendengar kabar baik ya. Jadi intinya banyak-banyak aja dengar kabar baik gitu ya. Nggak usah sibuk bertanya apa yang salah dengan saya. Nggak usah sibuk bertanya kenapa ya janji-janji Tuhan tidak terjadi. Tapi biarlah kita menyibukkan diri kita untuk mendengar kabar baik. Karena ketika kabar baik itu didengarkan, ada kuasa ya. Waktu kabar baik itu didengarkan, kabar baik itu nggak cuma sekedar perkataan, tetapi ada kuasa yang dikonfirm oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi kabar baik itulah yang membuat kita kemudian memiliki kuasa untuk menerima janji-janji Allah. 2 Korintus 4 ayat 7 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Jadi sudah dua hal yang kita belajar sama-sama. Kuasa iman itu membuat kita meninggalkan kebodohan. Dan yang kedua, kuasa iman itu membuat kita mampu menerima janji-janji Allah. Ya, jadi kita menerima janji Allah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita menaati segala serangkaian aturan-aturan yang ditetapkan, tetapi kita menerima janji Allah karena iman ya, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman itulah yang memampukan kita untuk memiliki kuasa untuk menerima janji Allah. Dan hal yang ketiga, diambil dari Galatia 3 ayat 3 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, dikatakan tentu karena percaya bukan. Kalau begitu, kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus? Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Eh, Jadi kebodohan dan tipu daya dapat menghalangi seseorang untuk mempercayai ajaran yang benar. Dan akhirnya membuat kita menjadi mengandalkan diri sendiri. Dan yang luar biasanya, eh, kuasa iman ini menolong kita untuk kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Karena orang yang mengandalkan diri sendiri itu ada dua dampaknya gitu ya. Ketika dia berhasil, dia jadi sombong dan memandang rendah orang lain. Cenderung menjatuhkan orang lain, cenderung menghakimi orang lain, cenderung ngejudge orang lain gitu ya. Dan dampak yang kedua, dampak negatif yang kedua, ketika dia gagal atau ketika dia tidak berhasil, dia cenderung memandang rendah dirinya sendiri. Dia cenderung menyalah-nyalahkan dirinya sendiri dan menyalahkan keadaan dan kemudian menyalahkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan diri sendiri itu kalau berhasil dia akan menjadi sombong, kalau gagal dia akan menyalahkan diri sendiri. Nah, sementara kuasa iman itu menolong kita untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri ya, karena memang firman Tuhan juga mengajarkan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kuasa iman ini menolong kita untuk kita mengandalkan Tuhan saja gitu ya, sehingga ketika kita berhasil kita tahu bahwa itu semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kita, tapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kita gagal, kita tahu bahwa segala sesuatu itu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Jadi tidak ada kata gagal dan ketika yang baik itu sepertinya belum terjadi dalam hidup kita, itu artinya bahwa
Tuhan sanggup untuk melakukan jauh lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan, dari apa yang dapat kita doakan, dari apa yang dapat kita harapkan. Jadi kuasa iman ini menolong kita untuk eh, atau memampukan kita untuk tidak berfokus pada diri kita sendiri, tidak self-occupied, tapi menolong kita untuk mengandalkan hanya Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Titus 2 ayat 11 dikatakan dalam firman Allah yang hidup, sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Bersamaan dengan hadiah itu, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah ya. Kalau dulunya kita hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup mengandalkan diri kita sendiri gitu ya. Hari ini dengan kuasa iman itu membuat kita sadar bahwa kita itu nggak bisa hidup tanpa Allah gitu ya. Dan membuat kita sadar bahwa kita itu memang benar-benar butuh dan mutlak bergantung sama Allah. Serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah. Sambil mengharapkan saat yang kita nanti-nantikan, yaitu waktu kemuliaannya tampak, kemuliaan Allah dan Juru Selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 1, di firman Allah yang hidup dikatakan, kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena percaya akan janji-janjinya. Sekarang kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Karena iman kita, Ia telah memberi kita kedudukan yang terhormat seperti sekarang ini. Luar biasa banget ya. Jadi karena iman dikasih kita kedudukan yang terhormat seperti sekarang ini. Terharu banget saya bacanya ya. Luar biasa banget baiknya Tuhan. Dan dengan penuh kepercayaan serta sukacita, kita berharap akan berbagi kemuliaan. Ya, jadi kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di ayat yang terakhir kita diingatkan di 1 Korintus 1 ayat 31 dalam terjemahan Sederhana Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seperti yang tertulis dalam firman Allah, orang yang mau berbangga, banggakanlah perbuatan Tuhan saja. Jangan membanggakan diri sendiri. Ya, jadi membuat kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kuasa iman membantu kita untuk kita eh, memampukan kita untuk kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Ada 3 hal yang kita belajar sama-sama. Kuasa iman yang diambil dari Galatia 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kuasa iman ini memampukan kita untuk meninggalkan kebodohan, memampukan kita untuk menerima janji-janji Allah, dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan hanya Tuhan saja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bu Dita untuk kebenaran firman-Nya yang boleh dibagikan di pagi hari.